Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rana Delailarum, NIM 19029162, dan saya berasal dari kelompok A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ajar kelas 10 SMA, yaitu mengenai nilai mutlak. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bu Mirna pada mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah. Kompetensi dasar nilai mutlak yang pertama yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Adapun indikator pencapaiannya yang pertama yaitu menjelaskan konsep nilai mutlak, selanjutnya menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, indikator pencapaiannya yaitu pertama, menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Dan selanjutnya, menggunakan konsep persamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran dari materi nilai mutlak ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyelesaikan konsep nilai mutlak dengan tepat melalui diskusi kelompok. Selanjutnya, siswa dapat menggambar grafik fungsi nilai mutlak dengan tepat melalui diskusi kelompok. Selanjutnya, siswa dapat menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan tepat jika diberikan masalah konseptual melalui diskusi kelompok. Yang keempat, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan tepat jika diberikan masalah konseptual melalui diskusi kelompok. Yang kelima, siswa dapat menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan nilai mutlak dengan tepat jika diberikan masalah konseptual melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir, siswa dapat menggunakan konsep persamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak linear satu variabel dengan tepat jika diberikan masalah konseptual melalui diskusi kelompok. Nah, langsung saja kita masuk kepada bagian uraian materi. Sebenarnya pengertian nilai mutlak itu apa sih? Nilai mutlak adalah suatu bilangan real X yang dilambangkan dengan tanda mutlak X, dibaca nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak itu merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak dari suatu bilangan itu tidak mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Karena kan tadi dalam pengertiannya sudah disebutkan jarak tidak mungkin negatif kan? Nah, langsung saja masuk kepada contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu nilai mutlak dari negatif 2. Nah, nilai mutlak dari negatif 2 itu akan bernilai positif 2. Kenapa? Karena tadi seperti yang di pengertian yang sudah saya sebutkan, jarak tidak mungkin negatif. Selanjutnya, nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Seperti yang di pengertian tadi, mungkin saja nilai mutlak itu akan bernilai 0. Nah, berdasarkan contoh yang telah saya berikan tadi, langsung saja kita lihat pada gambar di atas, perpindahan posisi pada garis bilangan. Misalkan X bilangan real. Nah, X yang diapit oleh tanda mutlak ini dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X akan bernilai positif X jika X-nya itu besar atau sama dengan 0. Nah, nilai mutlak X juga akan bernilai negatif X jika X-nya itu kecil dari 0. Dengan demikian, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 itu adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel merupakan suatu persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel yang berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Adapun sifat-sifat persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini yaitu untuk setiap A, B, C, dan X itu bilangan real dengan A tidak sama dengan 0,
Yang pertama, jika nilai mutlak AX ditambah B akan bernilai positif C dengan syarat C-nya itu besar atau sama dengan 0. Maka salah satu sifat ini berlaku sifat berikut. AX ditambah B sama dengan 0 untuk X besar atau sama dengan min B per A, atau AX tambah B itu akan besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, AX tambah B sama dengan 0 untuk X kecil dari min B per A, atau AX tambah B itu kecil dari 0. Nah, selanjutnya, jika mutlak AX ditambah B dengan C kecil dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Nah, adapun macam-macam bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini, yang pertama yaitu nilai mutlak dari suatu fungsi fx akan bernilai C dengan syarat C-nya itu besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, nilai mutlak dari fx akan bernilai Gx dengan syarat Gx-nya itu besar atau sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu nilai mutlak fx akan bernilai nilai mutlak Gx. Nah, berikut ini ada salah satu contoh dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 3. Nah, adapun langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini dalam tanda mutlak, yaitu yang pertama, tempatkan tanda mutlak dalam ruas kiri. Selanjutnya, tuliskan dua persamaan berdasarkan definisi nilai mutlak, yaitu seperti yang sudah tertera pada penyelesaian di gambar ini, yaitu 2x dikurang 5 sama dengan 3. Nah, di kedua ruas kita tambahkan masing-masing 5, yaitu 2x dikurang 5 ditambahkan 5 sama dengan 3 ditambah 5. Lalu akan kita dapatkan hasilnya 2x sama dengan 8. Nah, di kedua ruas kita sama-sama bagi 2 dan kita dapatkan x-nya sama dengan 4. Nah, persamaan berikutnya yaitu negatif dalam tanda kurung 2x dikurang 5 sama dengan 3. Di kedua ruas sama-sama dikalikan negatif 1, kita dapatkan 2x dikurang 5 sama dengan negatif 3. Di kedua ruas juga kita tambahkan plus 3, yaitu 2x sama dengan 2. Nah, selanjutnya di kedua ruas kita sama-sama bagi 2, kita dapatkan x-nya sama dengan 1. Setelah kita menyelesaikan masing-masing persamaan linear satu variabel itu, kita harus periksa jawaban agar ketelitian dan kebenarannya itu terjamin. Nah, dalam pemeriksaan jawaban, kita coba masukkan x yang telah kita dapati tadi ke dalam persamaannya, yaitu persamaan nilai mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 3, kita masukkan x-nya 4, dan kita dapatkan hasil nilai mutlak X 8 dikurang 5 sama dengan 3, dan nilai mutlak 3 sama dengan 3. Berarti pernyataan tersebut benar. Atau pada persamaan berikutnya, yaitu nilai mutlak dari 2x dikurang 5 sama dengan 3, kita masukkan x-nya sama dengan 1, maka akan kita dapatkan nilai mutlak negatif 3 akan bernilai 3, dan persamaan tersebut juga benar. Jadi penyelesaian yang kita dapatkan yaitu kita dapatkan x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel merupakan suatu pertidaksamaan linear yang memiliki satu variabel dan berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Adapun sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel yaitu yang pertama, jika A besar atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kecil atau sama dengan A, maka X itu akan besar atau sama dari negatif A dan kecil atau sama dengan A. Selanjutnya, jika A kecil dari 0 dan nilai mutlak X kecil atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Dan yang terakhir yaitu jika nilai mutlak X besar atau sama dengan A dan A itu besar dari 0,
maka X besar atau sama dengan A, atau X kecil atau sama dengan negatif A. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh soal dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Soalnya yaitu, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak di bawah ini. Nilai mutlak 5X ditambah 10 kecil atau sama dengan 20. Nah, untuk menjawab soal di atas, kita gunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang mana jika A besar dari 0 dan nilai mutlak X kecil atau sama dengan A, maka X itu akan besar atau sama dengan negatif A dan kecil atau sama dengan A. Sehingga penyelesaian yang kita dapat yaitu negatif 20 kecil atau sama dengan 5X ditambah 10 kecil atau sama dengan positif 20. Nah, untuk masing-masing ruas kita tambahkan negatif 10. Maka kita dapatkan hasil negatif 30 kecil atau sama dengan 5X kecil atau sama dengan 10. Nah, hasil akhir yang kita dapat yaitu X akan bernilai besar atau sama dengan negatif 6 dan kecil atau sama dengan positif 2. Maka himpunan penyelesaiannya sama seperti hasil tadi, yaitu X besar atau sama dengan negatif 6 dan kecil atau sama dengan 2. Nah, langsung saja kita masuk kepada masalah konstektual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Soal pertama yaitu Sungai Cidurian memiliki ketinggian normal permukaan air sebesar 150 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Cidurian ini dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan musim hujan atau musim kemarau. Nah, diketahui penyimpangan ketinggian permukaan air sungai adalah kurang dari 15 cm. Maka tentukanlah interval ketinggian air yang mungkin tercapai pada Sungai Cidurian tersebut. Nah, penyelesaian dari soal pertama tadi yaitu pertama-tama kita buatkan dulu model matematika dari variabel yang ditanyakan. Nah, X di sini merupakan interval ketinggian air. Kemudian, nyatakan bahwa interval ketinggian air sungai yang mungkin tercapai memiliki ketentuan kurang dari 15 cm, terhitung ketinggian dari air normal, yaitu nilai mutlak X dikurang 150 akan kecil dari 15. Nah, berdasarkan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak itu untuk kasus kurang dari, maka pertidaksamaan itu kita tulis dengan interval negatif 15 kecil dari X dikurang 150 kecil dari positif 15. Masing-masing ruasnya kita tambahkan dengan nilai positif 150. Nah, kita dapatkan negatif 15 ditambah 150 kecil dari X dikurang 150 ditambah 150 kecil dari 150 ditambah 15. Nah, akan kita dapatkan intervalnya yaitu X-nya besar dari 135 dan kecil dari 165. Sehingga interval ketinggian air Sungai Cidurian ini memiliki nilai antara 135 cm dan 165 cm. Nah, langsung saja masuk kepada soal kedua yaitu perusahaan properti telah membangun apartemen A di kilometer ke-40 dan apartemen B di kilometer ke-70 pada suatu jalan yang sama. Nah, perusahaan tersebut ingin mendirikan apartemen C pada jalan yang sama dengan ketentuan memiliki jarak lebih dari 30 km terhitung dari apartemen B. Berdasarkan konsep nilai mutlak, pada kilometer keberapakah kira-kira apartemen yang baru dapat didirikan? Nah, untuk penyelesaian soal kedua yaitu pertama-tama kita buatkan kembali model matematika dari variabel yang ditanyakan, yaitu X di sini sama dengan letak apartemen C. Kemudian, nyatakan bahwa apartemen C itu memiliki ketentuan lebih dari 30 km terhitung dari apartemen B. Nah, maka akan kita dapatkan nilai mutlak X kurang 70 besar dari 30. Berdasarkan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak untuk kasus ini lebih dari kan, maka pertidaksamaan kita bagi menjadi dua definisi, yaitu yang pertama X dikurang 70 akan besar dari 30, dan kedua ruasnya sama-sama kita tambahkan 70 dan kita dapatkan X-nya besar dari 100, atau X itu kurang dari 70 kecil dari negatif 30. Kita tambahkan juga masing-masing plus 30, maka kita dapatkan X-nya besar dari 40. Sehingga apartemen C ini dapat dibangun pada jalan dengan letak lebih dari kilometer ke 100 atau kurang dari kilometer ke 40.
Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai materi ajar kelas 10 SMA yaitu tentang nilai mutlak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.